Sebelumnya, setelah Wang Li memahami lebih dalam domain hidup dan mati, tetapi juga berhasil mempelajari keterampilan seni ukiran es, dia akhirnya akan segera menerobos tahap formasi jiwa. Jadi Wang Ling segera pergi memasuki formasi teleportasi kuno menuju negara Zhao untuk memilih tempat yang aman saat menerobos. Saat Wang Ling muncul, dia berada di suatu wilayah terpencil. Saat ini malam hujan begitu deras. Wang Ling berjalan memasuki kuil yang rusak. Dia berdiri di depan pintu dan menikmati pemandangan derasnya hujan yang membawa suasana ketenangan. Namun tiba-tiba, 5 orang berlari menuju ke arah Wang Ling untuk berteduh juga. Beberapa hanya melewati Wang Ling, dan salah satu dari mereka ingin menggapai tangan Wang Ling untuk mengajaknya ke dalam juga. Tetapi langsung ditarik oleh teman mereka. Setelah memasuki kuil itu, mereka berlima segera menyalakan api kecil untuk menghangatkan diri. Tak lupa juga mengeluarkan makanan untuk disantap, dan mulai ngobrol dengan keras satu sama lain. Tapi Wang Ling tidak diajak. Melihat sifat mereka yang tidak ramah, Wang Ling merasakan kenyamanan hatinya telah dirusak dan hendak pergi. Tepat ketika dia mengangkat kakinya untuk pergi, tatapannya terkunci ke hutan di kejauhan. Wang Ling melihat seorang pria parubaya yang mengenakan jubah ungu, jas hujan, dan topi bambu dengan santai berjalan ke arah Wang Ling. Orang ini adalah Mozi. Kamu harus tahu bahwa dia adalah anggota dari aliansi kultivasi dan memiliki status lebih tinggi dari Zuzaku. Selain itu, Mozi juga memiliki entitas lain, yaitu murid Yang Yunzi. Karena Mozi adalah murid dari penguasa negara budidaya tingkat 8 Izumo. Dan gurunya adalah salah satu inkarnasi dari Tian Yunzi. Mozi ditugaskan oleh gurunya ke Garsium bintang Zuzaku. Saat Mozi melangkahkan kakinya, dia tiba-tiba muncul di samping Wang Ling yang terkejut. Dia dengan hati-hati memandang Wang Ling dan dengan senyum lembut berkata, "Aku tidak berharap bertemu dengan seorang kultivator di kuil sekecil ini. Namaku Mozi. Kamu siapa?" Ekspresi Wang Ling tenang, tapi dia sangat waspada karena dia melihat orang ini tidak ada sepotong energi spiritual dan seperti makhluk fana pada pandangan pertama. Wang Ling dengan tenang memberi hormat dan menjawab, "Aku hanya seseorang dari pegunungan. Panggil saja aku Daniu." Mozi memandangi Wang Ling dan berkata, "Saudara Daniu, mengapa kita tidak berbicara di malam hujan ini?" Wang Ling tersenyum dan mengangguk dan mengeluarkan labu anggur lalu diminum. Mozi berkata, "Kultivasi Brother Daniu benar-benar mengejutkan. Jika aku tidak salah, kamu hampir mendapatkan domainmu." Wang Ling menjadi sangat terkejut dan berhati-hati terhadap orang ini dan menghindari pertanyaan itu. Singkat cerita, keduanya saling menghormati dan mulai berbicara tentang Toisme di malam hujan ini. Tapi sejujurnya, pada pandangan pertama, Mimin mengira gaya modeling Mozi adalah gaya Zhao Wutai. Pakaiannya mirip, tapi wajahnya sedikit lebih gemuk dari Zhao Wutai. Namun yang lebih penting adalah penjelasan tentang teori malam hujan Mozi sangat penting bagi Wang Ling. Meskipun Mozi mengejar domain artistik tanpa balasan apapun, pemahamannya tentang domain artistik hidup dan mati jauh melebihi pemahaman Wang Ling. Mozi memberitahu Wang Ling bahwa hujan lahir di langit dan mati di bumi. Proses di antaranya adalah kehidupan yang sepenuhnya melengkapi domain hidup dan mati Wang Ling. Mendengar penjelasan itu, pemahaman Wang Ling tentang domain hidup dan mati akhirnya mencapai kondisi puncaknya dan sempurna untuk menerobos tingkat formasi jiwa.
Wang Ling secara alami sangat berterima kasih pada Mozi. Kemudian Wang Ling berteleportasi menuju negara Zhao ke kampung halamannya, lalu terbang menuju tempat sakte Hengyu yang telah runtuh. Sekarang telah diambil alih oleh sakte Suandao. Saat ini Wang Ling melihat formasi kabus sakte Suandao. Alih-alih Wang Ling membuat keributan, dia langsung menghilang dan muncul di sebuah gunung di dalam gua yang dulunya digunakan untuk menerobos tahap kondensasi Qi tingkat 15. Wang Ling duduk bersila dan mulai berkultivasi. Kemudian tangannya membentuk segel, tubuhnya terbelah menjadi dua. Tubuh aslinya keluar dari avatarnya dengan level kultivasi tahap akhir formasi inti. Adapun avatarnya itu akan mencapai tahap formasi jiwa. Tapi setelah berpisah dengan tubuh asli, salah satu kelemahan avatar ini hanya memiliki 30 tahun untuk hidup. Jadi sekarang tidak ada bedanya dengan tubuh aslinya. Pada saat ini, Wang Ling akan segera mencapai tahap formasi jiwa. Dan jika dia masih menyatu dengan tubuh aslinya, itu akan mengganggu proses terobosan. Wang Ling mulai merenung dan membuat keputusan bahwa jalan kultivasi dewa kuno adalah jalan yang harus dilalui tubuh aslinya. Setelah membuat keputusan ini, tubuh asli dan avatarnya mulai membentuk segel. Energi hijau mengelilingi keduanya secara perlahan-lahan. Hal pertama yang perlu Wang Ling lakukan adalah menghancurkan kultivasi tubuh aslinya. Sepotong energi spiritual menyebar dari tubuh aslinya. Ekspresi wajah Wang Ling menahan rasa sakit dan tetesan darah keluar dari pori-pori tubuh asli secara perlahan-lahan, membentuk butiran-butiran darah di sekitarnya. Wajah tubuh asli menjadi lebih pucat dan tingkat kultivasinya mulai turun dari tahap akhir formasi inti. 10 hari kemudian, tubuh aslinya menjadi tua dan tingkat kultivasinya telah menurun ke tahap awal formasi inti. Butiran-butiran darah sudah membentuk cincin merah di sekitar tubuh asli. Kemudian inti emas di tubuh asli hancur menjadi energi spiritual yang kuat dan mengamuk. Tepat pada saat ini, mata avatar menyala dan menunjuk jarinya ke kening tubuh asli. Segera energi spiritual di dalam tubuh asli berkumpul di jari avatar dan terkondensasi menjadi cairan perak. Tubuh aslinya tiba-tiba jauh lebih lemah. Setelah itu, energi spiritual berkumpul di bagian pusat perut dan membentuk sebuah cincin. Tubuh asli memasuki tahap pendirian yayasan. Kemudian cincin itu hancur, menyebabkan tubuh asli bergetar. Tingkat kultivasi tubuh asli dengan cepat turun ke level kultivasi kondensasi Qi lapisan 15 sampai 1. Dan akhirnya, semua energi spiritual di tubuhnya menghilang. Tubuhnya tiba-tiba jatuh bersandar ke dinding dan mulai bernafas dengan cepat. Mata Wang Ling ada sambaran kilat merah melintas. Avatarnya menunjuk ke titik di antara mata tubuh asli. Tiba-tiba petir merah terbang keluar. Baru saja kesadaran ekstrim akan meluncur kabur dari gua. Namun avatar Wang Ling langsung mengambil petir merah itu dan mengubahnya menjadi setetes darah sebelum memasukkannya ke dalam tasnya, layaknya senjata harta ajaib. Setelah memisahkan kesadaran ekstrimnya, avatar menyalurkan energi spiritual ke tubuh asli. Energi spiritual yang tak terbatas melonjak menjalar ke seluruh tubuh asli dan mulai menggunakan metode dewa kuno. Selama proses penyerapan energi spiritual, serpihan zat merah memasuki tubuh asli juga. Proses ini berlangsung lama. Pada saat yang sama, tubuh asli dan avatar Wang Ling berjalan di jalur kultivasi yang sangat berbeda. Tubuh aslinya difokuskan pada penyempurnaan tubuh di jalur metode dewa kuno, sementara avatarnya berfokus pada jalan metode surgawi.
Hanya saja proses ini sangat menyakitkan. Namun Wang Ling tetap berhasil melakukannya. Pertama, dia mengeluarkan manik-manik pembunuh dan mulai menyerap semuanya. Lalu mengeluarkan beberapa botol pil obat yang diberikan Limuan. Setelah menyerap semua itu, energi benang emas terjalin, membentuk kepompong emas dan membungkus tubuh Wang Ling. Pada akhirnya, dia berhasil meleburkan tubuhnya menjadi dewa kuno di tingkat kedua. Di waktu yang sama, sebuah retakan muncul di kepompong emas dan kemudian hancur. Setelah itu, Wang Ling keluar dengan rambut merah panjang seperti Tao Sen, dan matanya berubah menjadi pupil merah. Pola dewa kuno terukir di dahinya, dan riasannya menjadi mendominasi dan memiliki pesona yang sama dengan Tao Sen. Untuk uji coba, Wang Ling menyuruh avatarnya menyerangnya. Avatar itu langsung mengeluarkan pedang terbang dan melesat. Wang Ling dengan santai meraih pedang terbang itu, dan dengan cengkramannya pedang itu pecah berkeping-keping. Menurut ingatan dewa kuno, jika bayi dewa kuno belum diuji di pusat planet ini, maka tidak akan pernah menjadi dewa kuno sejati. Jadi Wang Ling mulai tenggelam ke bumi sampai titik di mana tekanan terlalu kuat bagi para kultivator. Namun ringan bagi Wang Ling. Tapi setelah 1/6 dari inti Zuzaku, tubuhnya sudah mencapai batasannya dan memilih berhenti agar tubuhnya tidak hancur. Wang Ling kemudian mulai berkultivasi dengan tenang dan membentuk segel. Avatar dan tubuh aslinya mulai menyatu saat Wang Ling berkata, menerobos formasi jiwa. Segera pilar cahaya domain hidup dan mati menyebar dari Gunung Sakte Suandao dan menutupi seluruh negara Zhao. Pada saat ini, manusia fana hanya bisa mengalami perasaan misterius, tetapi semua kultivator mulai panik. Ekspresi dari kultivator jiwa yang baru lahir berubah dan keluar untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, satu pertanyaan muncul di benak para kultivator Sakte Suandao. Siapa yang mencapai tahap formasi jiwa di sini? Mengapa orang ini memilih untuk melakukannya di sini? Apakah orang ini berasal dari negara Zhao? Wang Ling duduk di dalam gua. Tubuhnya memancarkan cahaya berwarna pelangi yang diselimuti aura abadi. Sesaat kemudian, jiwa yang baru lahirnya terbang keluar dari keningnya. Di saat itu juga, pilar energi spiritual surgawi menerjang langit dan membentuk pusaran lubang hitam raksasa muncul di cakrawala yang tak berawan. Di dalam lubang hitam, seseorang bisa melihat bintang-bintang bersinar. Dari ingatan dewa kuno, ini adalah ruang di luar planet Zuzaku. Proses ini disebabkan untuk membantu seorang kultivator menerobos tahap formasi jiwa. Energi spiritual mengalir keluar dari lubang hitam seperti banjir bandang dan memasuki tubuh Wang Ling. Jiwa yang baru lahirnya memancarkan sinar cahaya dan membentuk avatar raksasa yang besar di belakang gunung. Pada saat ini, para kultivator di sekitarnya dipenuhi kegembiraan melihat pemandangan ini. Dengan demikian, Wang Ling telah mencapai tahap formasi jiwa dan keluar dari gua secara mendominasi. Saat keluar, dia melihat para kultivator Sakte Suandao dan yang lainnya memberi hormat pada Wang Ling. Seorang patua di tingkat jiwa yang baru lahir bertanya pada Wang Ling, apakah senior dari negara Zhao? Saat kata-kata itu keluar, semua kultivator menahan nafas dan ekspresi senang. Wang Ling merenung dalam waktu yang lama dan berkata, aku dari negara ini, tetapi maaf, aku tidak bisa tinggal selama 100 tahun. Mendengar perkataan itu, ekspresi semua orang menjadi kecewa. Namun Wang Ling berkata, aku tidak bisa menetap, tapi aku akan meninggalkan 10 biji jiwa. Meskipun tidak akan membuat kultivasimu lebih mudah,
Tapi setelah kamu mencapai tahap akhir jiwa yang baru lahir, aku akan tahu dan datang untuk mengajarimu." Setelah dia selesai berbicara, benih jiwa diberikan kepada Pak Tua itu. Selain itu, Wang Ling juga memberikan sebuah ukiran kayu yang menyatu dengan gunung. Itu akan membantu negara Zhao dari invasi negara budidaya peringkat 3 sampai 3 kali. Setelah memberikan dua hal ini, Wang Ling pergi menuju medan perang asing melalui celah ruang.